selama saya jalan-jalan di Sulawesi, baru satu masjid itu yang masuk di otakku. Kenapa? Karena dia kecil tapi arsitekturnya itu detail dan apa ya, masjidnya selesai gitu. Kebanyakan kan masjid tidak selesai ya, butuh sumbangan lah, apalah, pokoknya begitulah, pokoknya ada terus yang dibangun. Ini betul-betul finish dalam artian bahwa nggak ada lagi yang perlu ditambahin, karena mungkin pengelola minta maaf karena seringan pembangunan masjid itu disebabkan karena panitianya juga sih kebanyakan. Ini bangun tenda ini, bangun tenda itu. Akhirnya masjid itu nggak karu-karuan modelnya dan tidak pernah selesai. Oke. Nah, perjalanan kali ini kita bahas soal perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan masjid yang banyak di kampung-kampung yang kita sharing-sharing ya. Yang di kampung-kampung itu kan rata-rata biasanya yang memegang tampuk kekuasaan dan keputusan itu adalah para tetua. Beberapa tahun yang lampau saya pernah mengadakan studi kasus dan membuat desain bersama dengan tim. Itu membuat desain masjid gratis, free, untuk membantu perencanaan beberapa masjid-masjid yang masuk ke kami gitu. Nah, dari studi kasus ini kita merencanakan, namun apa yang terjadi setelah kita selesaikan perencanaan dan bla 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 dengan proses finishing, ternyata itu mengalami revisi sampai berkali-kali. Kenapa bisa? Karena menurut bagian dari masjid itu, perencanaan pembangunan panitianya mengatakan bahwa dari orang tua si A, si ini mengenakan perubahan ini, perubahan itu, perubahan ini. Nah, saran saya sebelum merencanakan itu seharusnya pertama itu ditentukan dulu berapa banyak sih warga kampung di daerah situ. Nah, kita hitung. Kan dalam arsitektur itu ada hitungannya. Kalau untuk bangunan sosial itu kan kurang lebih sekitar 1,2 meter persegi atau sampai dengan 2 meter persegi untuk setiap kepala. Jadi kita hitung aja berapa sih jumlah penduduk yang ada di kampung situ. Jangan sampai kita membangun kebesaran banget, walhasil dadanya nggak sampai. Nah, terus yang kedua, jangan sampai juga kita membangun kekecilan, akhirnya kita melakukan penambahan seterusnya dan masjid itu nggak karu-karuan modelnya. Nah, di sini kita harus survei dan mengidentifikasi berapa banyak sih warga yang ada di situ. Itu pertanyaannya. Kan gampang dihitung. Oh, ini misalnya 100 kakak, dikali aja dengan misalnya dengan 2 meter persegi untuk setiap orang, berarti ada sekitar 200 meter persegi yang dibutuhkan bangunan itu. Gitu. Nah, ini penting. Terus menentukan tipe desain dan disesuaikan dengan budget. Kadang perencanaan itu pengen wah saya pengen seperti Masjid Nabawi, tapi budgetnya nggak sampai dengan tahun nenek Adam pun nggak nyampe. Disesuaikan aja lah dengan pendapatan asli di kampung tersebut. Mantap bau, gitu. melambung di jembatan. Cakep. Nah, setelah semua hitungan selesai, lanjutlah ke arah proses desain, sehingga nantinya pada saat proses pembangunan itu bisa dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan dana atau budget dari masyarakat setempat atau bahkan dari tempat-tempat lain gitu. Jangan lagi ada kasus sumbangan di tengah jalan, walhasil sering terjadinya kecelakaan gara-gara sumbangan di tengah jalan. Kan miris banget. Islam kok peminta-minta banget gitu. Miris banget ini sebenarnya. Tugu Pasangkayu. Coba kita. Ada polisi di situ kan. Memang ada sembarangan gelak-gelak. Oh iya. Nggak boleh di sini foto-foto guys. Ada Pak Polisi. Bagus ya. Iyo. Katatai. Cakep lah. Itu Pasangkayu. Coba lihat dulu dan fotonya dulu. Jangan setar dulu katanya biar pas vlognya si bapak. Nah, ini Pasangkayu. Ini apa ini di samping ini? Ini berwarna-warni nih. Alun-alun apa? Nah, mungkin stop. Ini Esteller pisang hijau. Ini ART Pasangkayu.
ART saya juga nggak ngerti. Kenapa bukan RTH? ART kayak asisten rumah tangga. Area terbuka hijau tuh. Oh, Area ruang terbuka hijau. area ruang terbuka hijaunya. Ini masjid gedenya nih. Masjid Raya. Saya sudah sholat tadi bro, jadi saya nggak usah singgah dulu. Kesan pertama setelah masuk Pasangkayu itu kotanya tertata ya, bukan juga tertata rapi bagaimana, tetapi tertata, jalan-jalannya lebar untuk sisi luar ini karena saya lihat di Google Map itu ada 3 jalur utama di kota ini, dan kota ini perencanaannya kayaknya memanjang gitu. Nah ini jalur yang dilalui untuk ke arah menuju Makassar gitu, jadi jalur utama lah orang bilang. Sejarahnya Pasangkayu itu berdiri atau mekar tahun 2017. Iya 2017. Nah Pasangkayu sendiri terdiri dari 2 suku kata yaitu Popa dan Sanggayu. Popa itu sendiri adalah sejenis pohon bakau yang ada di tepi pantai. Sedangkan Sanggayu adalah satu batang atau sepohon. Jadi Pasangkayu itulah sebatang pohon bakau di tepi pantai. Itu artinya. Jadi itulah asal muasal namanya, entah benar atau tidak wallahu alam. Kita lanjut pembahasan soal masjid. Saya itu kadang biasa berpikir, kok banyak banget ya masjid atau musala itu yang nggak selesai-selesai. Setelah saya lakukan survei di lapangan, ternyata perencanaannya mereka itu melebihi kapasitas anggaran yang mereka kelola. Nah, akhirnya masjid itu tidak bakalan selesai-selesai, akhirnya berlumut lah. Nah contoh kasus misalnya nih, harusnya di kampung situ cuma misalnya bisa menampung 100 kakak gitu. Yang dibangun masjid 2 lantai. Walhasil kan masjid 2 lantai dicor-cor gitu, otomatis kan mahal. Walhasil pembangunannya berhenti karena menghabiskan anggaran yang cukup besar. Nah kenapa tidak berpikir, bangun masjid yang sederhana saja, tetapi finish. Nah, finishnya di sini dalam artian apa? Pertama, misalnya fasilitas di dalamnya sudah terplafon, sudah tertegel, sudah tercat dengan rapi. Kemudian interiornya juga misalnya sudah dilengkapi dengan kipas angin atau AC. Kemudian terpasang misalnya sound system yang bagus. Kemudian bagian luar WC, taman dan lain sebagainya itu tertata dengan rapi. Kenapa saya bilang harus seperti ini? Karena tampilan eksterior dan interior itu menggugah orang untuk datang ke masjid. Bukan ke masjid kita disuruh untuk memakmurkan masjid, tetapi kalau pembangunan aut-autan tidak selesai-selesai karena terlalu orang bilang terlalu tinggi ekspektasinya, walhasil tidak selesai dan itu kelihatan semrawut. Nah ini juga yang bisa maksudnya bisa jadi bahan pertimbangan lah untuk pembangunan masjid-masjid skala kecil. Nggak usah terlalu megah, tetapi finish. Intinya di situ finish, intinya selesai gitu. Enak untuk ibadah, kemudian sejuk, kemudian bisa mewakili karakter masyarakat setempat. Nggak usah bikin masjid seperti di mana gitu. Intinya sesuaikan dengan karakter masyarakat setempat saja gitu. Kalau misalnya memang butuh panggung, disetting seperti panggung. Kalau misalnya bentuk rumahnya misalnya di daerah itu misalnya atapnya harus miring begini, disesuaikan aja miring seperti itu supaya ada identitas daerah itu juga yang tertuang dalam masjid itu, misalnya ornamen, ukiran dan lain sebagainya khas daerah itu, sehingga kita yang menjadi traveler bisa paham pada saat kita singgah atau daerah sini ini menghasilkan ini, daerah sini lukisannya ini. Tapi selama ini nggak ada sama sekali. Kondisi lagi mau ada nih. Sih tapi beberapa gitu. Kita lagi di kota Pasangkayu. Ini kayaknya lagi mau wadai. Di angin kencang banget. Ini Hotel Mutiara. Pasangkayu itu kotanya kayak berbentuk huruf H. Huruf H saja dia. Begitulah. Oke, Bre. Nah, jadi cek dulu ya. Jangan yang di bawah pohon. Oke, next session kita lanjut soal bahas-bahas masjid di lain kesempatan. Oke. Lanjut.